Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Seorang gadis remaja melarang ibunya datang ke wisudanya setelah mengetahui dia bekerja sebagai seorang pembersih. Mia adalah gadis berusia 17 tahun yang tumbuh manja. Dia dibesarkan oleh seorang ibu tunggal bernama Ana yang bekerja siang dan malam untuk memenuhi semua keinginan putrinya. Seiring bertambahnya usia, dia mulai menuntut lebih banyak materi dari ibunya dan berharap anak akan menyediakannya untuknya. Sedikit yang dia tahu, ibunya bekerja banyak pekerjaan untuk membuat mereka tetap bertahan. Pada usia 17 tahun, ia mulai lebih selaras dengan perasaannya. Dia jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki bernama Brandon yang dianggap sebagai pria paling populer di sekolahnya. Sayangnya karena Brandon adalah anak laki-laki yang sangat populer, dia tidak memperhatikannya. Tetapi wanita muda itu bertekad untuk menarik perhatiannya dengan satu atau lain cara. Dengan kelulusan yang akan segera datang, ia tahu itu adalah kesempatannya untuk mencuri hati Brandon. Untuk itu dia membutuhkan gaun yang indah yang akan menarik perhatiannya. Saat hari libur Ana, Mia minta ditemani ke mall. Mereka mengelilingi beberapa toko selama berjam-jam sampai akhirnya dia menemukan gaun yang sempurna. Itu adalah gaun perak cantik yang dihiasi kristal dan kilau. "Bu, ini cantik. Aku akan menarik perhatian semua orang saat memakai ini. Tolong belikan ini untukku, Bu. Aku tidak akan pulang dengan gaun yang lain," kata Mia sambil memegang baju itu di tangannya. Ana perlahan melihat label harganya dan melihat bahwa gaun itu berharga $800, sekitar 11,5 juta rupiah, lebih dari yang dia harapkan. "Maaf sayang, ibu tidak mampu membelinya. Ibu harus membayar tagihan kita dalam 3 hari dan ibu tidak akan punya uang yang cukup. Bagaimana dengan gaun yang ini?" Dia bertanya, mengangkat gaun perak yang harganya kurang dari $100. Segera ia membuat keributan. "Bu, tidak mungkin ibu membuatku pergi ke wisuda dengan gaun compang-camping seperti ini. Kelihatannya aja mengerikan. Aku tidak ingin terlihat miskin, Bu." Dia berteriak bergegas keluar dari toko. Mereka diam-diam kembali ke rumah tanpa gaun. Mia bahkan tidak mau berbicara dengan ibunya dan mengunci diri di kamarnya tanpa makan malam. Saat dia sedang libur, Mia tidak meninggalkan kamarnya untuk mengambil makanan kecuali dia yakin ibunya tidak ada di rumah. Ketika dia tahu anak ada di rumah, dia akan mengunci pintu dan membunyikan musik keras-keras agar ibunya tidak bisa menghubunginya. Beberapa hari kemudian, Ana mengetuk pintu kamar Mia. "Sayang, aku tahu kamu tidak ingin berbicara denganku sekarang, tapi ibu punya sesuatu untukmu." Mia memutuskan untuk membuka pintu. Dia berkata sambil membuka pintu, sambil dia menyadari apa yang dipegang ibunya. "Itu gaunnya, Bu." Dia memekik. Ana tampak lelah dan wajahnya pucat. Namun Mia tidak menyadarinya karena dia sibuk memeriksa gaun itu.
Terima kasih ya Bu, katanya mengambil gaun itu dari Ana dan membawa masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, Mia sangat senang melihat Brandon di sekolah. Dia berseri-seri ketika dia berjalan di lorong. Tahu itu hanya beberapa hari, sampai akhirnya bisa menarik perhatian Brandon. Sedikit yang dia tahu, Brandon sudah memperhatikannya. "Hai Mia," dia berkata. "Aku sedang mengunjungi teman-teman di pusat kota dan melihat ibumu di sana. Kupikir dia juga sedang berpesta, tapi dia sedang membersihkan bekas orang mabuk di jalan. Ibumu seorang wanita bebersih dan kamu adalah putrinya," katanya mengejek Mia. Wajah Mia berubah merah padam. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Benar-benar memalukan. Dia tidak bisa menahan air matanya dan dia langsung pulang untuk memarahi ibunya. Dia menyerbu masuk ke dalam rumah, mengejutkan Ana yang sedang menyiapkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri di dapur. "Mia sayang, ada apa? Kenapa kamu tidak sekolah?" katanya. "Ibu seorang wanita pembersih. Saya pikir ibu itu seorang seniman. Saya pikir ibu itu menjual lukisan di pusat kota." Dia menangis dengan marah. Ana merasa tidak enak karena telah merahasiakan ini dari putrinya. Jadi dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Sayang, tidak ada yang membeli lukisan sekarang. Aku melihat betapa kamu menginginkan gaun itu. Jadi aku mengambil pekerjaan tambahan yang tersedia untuk bisa membelinya untukmu," jelasnya. Ana mengaku telah bekerja sebagai pelayan sejak musim dingin, tetapi dia juga mengambil pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih untuk membeli gaun itu di atas tagihan lainnya. "Ibu tidak ingin memberitahumu karena ibu tahu ini akan menjadi reaksimu," jelasnya. "Bagaimana ibu bisa mempermalukanku dengan cara ini? Anak laki-laki yang sangat aku sukai melihatmu bersih-bersih di jalan dan dia mendekatiku tentang hal itu. Wajah apa yang harus aku tunjukkan padanya di sekolah, Bu? Aku tidak ingin semua orang tahu bahwa ibuku adalah seorang pembersih," dia berteriak. "Sayang, tidak ada yang salah dengan menjadi tukang bersih-bersih. Itu pekerjaan yang layak yang memungkinkan ibu untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Ibu harap kamu mengerti dari mana ibu berasal," kata Ana, air matanya memenuhi matanya. "Memalukan. Ibu tidak usah datang saja ke wisuda aku. Aku lebih baik pergi ke sana sendirian dan tidak ada yang bersamaku daripada teman-teman sekelasku melihatmu, Bu," katanya. Ana hampir menumpahkan kopi yang dipegangnya. Dia hancur dan terluka. Dia telah menunggu kelulusan putrinya selama bertahun-tahun dan sekarang dia bahkan tidak bisa hadir. Pada hari kelulusan, Mia mengenakan gaun baru dan menutupi wajahnya dengan riasan. Ketika dia sampai di sekolah, dia melihat teman sekelasnya Emma mengenakan gaun murah yang dia lihat di mall minggu lalu. "Emma, kamu terlihat sedih. Ada apa dengan kamu?" kata Mia. "Ibuku meninggal sesaat sebelum kelulusan dan aku tinggal bersama kakek nenekku. Kami tidak kaya dan kami tidak mampu membeli gaun mahal hanya untuk satu hari ini," katanya kepada Mia. "Lagi pula,
Aku tidak peduli bagaimana penampilanku. Jika aku bisa menghabiskan 1 hari lagi, ya, 1 hari lagi dengan ibuku. Aku tidak peduli jika aku harus berjalan di atas panggung dengan gaun yang compang-camping. Yang aku inginkan hanyalah untuk bersama ibuku lagi. Itulah satu-satunya hal yang membuatku sangat bahagia, teriaknya. Saat Mia mendengarkan ceritanya, dia menyadari betapa buruknya dia telah memperlakukan ibunya sendiri. Selama bertahun-tahun, hanya ada Ana dan Mia dalam kehidupan satu sama lain. Mia pun bergegas pulang dan memohon pengampunan dari ibunya. Maaf Bu, aku telah menjadi putri yang egois dan kejam bagi ibu. Ketika semua yang ibu coba lakukan selama ini adalah memberi saya semua yang saya butuhkan dan banyak lagi. Ibu adalah ibu terbaik dan aku tidak ingin kehilanganmu, Bu. Tolong maafkan aku, teriaknya. Ana sangat emosional sepanjang hari itu, dan momen ini adalah sesuatu yang dia doakan. Dia menangis sambil memeluk Mia, mengatakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir sayang, hari ini adalah hari yang istimewa. Kamu akan segera lulus, aku bangga padamu, katanya pada putrinya. Mia meminta ibunya untuk berpakaian karena mereka harus menghadiri wisuda. Hari itu setelah upacara, Mia memperkenalkan ibunya pada Brandon yang telah menghinanya beberapa hari sebelumnya. Keesokan harinya, Mia bergabung dengan ibunya untuk membantunya membersihkan. Dia melakukan ini sepanjang musim panas, jauh sebelum dia harus kuliah. Bahkan kemudian dia mengambil pekerjaan paruh waktu untuk dapat membantu ibunya dengan tagihan saat dia belajar.